Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nasalli wa nasallim ala nabiyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini insyaallah 1 Dzulhijjah Allah menyampaikan kita pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis beliau, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabu ilallah min hadhil ashar, min hadhil ayyamil ashar, atau di matan lain min hadhil ayyam. Wala jihad, qalu wala jihad ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah juga jihad tidak sama dengan jihad fi sabilillah? Wala jihad fi sabilillah illa anna ar-rajulu idza kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji minhu syai'an. Tidaklah ada hari-hari di antara hari yang mana amalan soleh itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai di dalamnya min hadhil ayyam dibanding hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah juga tidak sebanding dengan pahala jihad ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah, juga tidak sebanding dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan hartanya dan dirinya, kemudian tak pulang-pulang lagi. Jadi intinya tetap pahala syahid itu lebih unggul dari yang lain. Namun pada hari-hari 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah ini, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada hari tersebut. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, idza kana haba indallah fa wa indahu afdal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ahab, maka di sisi Allah itu amal itu lebih utama. Apa yang lebih afdal, lebih utama pada saat itu? Pada 10 Dzulhijjah itu, 10 awal Dzulhijjah 1 sampai 10, di antaranya al-amalus sholih. Amal soleh apa saja? Qiraatul Quran, qiyamul lail, sedekah, takbir, zikir-zikir. Al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallah, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi para ulama menafsirkan, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr wal layalin ashr, demi fajar dan demi hari yang 10. Maka ulama menafsirkan ada di antara mereka hari yang 10 itu adalah akhir 10 akhir dari Ramadan. Ada di antara ulama menafsirkan ke 10 awal bulan Muharram. Dan jumhur, kebanyakan ulama menafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi perbedaan ulama demikian, itu hal yang lumrah. Namun dalam masalah pengamalan ataupun apapun, kita mengambilnya jumhur atau ittifaqul ulama
Maka ulama beberapa jumhurnya 10 awal Dzulhijjah. Maka alhamdulillah alamin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita kesempatan untuk bertemu dengan hari ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, Pak, Bu, untuk bisa melakukan amal soleh. Karena kalau pada bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, maka pada bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah itu Allah juga memberikan keutamaan, kemuliaan amal-amalan pada hari-hari demikian. Baik itu puasa dengan amal-amal sunnah lainnya. Keutamaannya Allah Subhanahu wa taala lebih cintai pada amal itu, pada hari-hari tersebut. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hadirin hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu bab ke-6, masih pada bab ke-6, fi annahu la sa'adata liqalb wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakunallah wa ilah wa fatiruh wahdah wa huwa ma'budu wa ghayatu matlub wa ahabu ilahi min kulli ma siwa. Tidak ada kebahagiaan dalam hati seseorang, tidak ada kenikmatan, kelezatan dan kebaikan dalam diri seseorang kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya sang pencipta. Allah Khaliq, Allah satu-satunya tujuan dalam ibadahnya. Jadi tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan lain. Tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilaihi min kulli ma siwa. Tujuannya karena Allah itu lebih dia cintai, lebih dia utamakan pada selainnya. Jadi Allah yang tak. Masih bab yang ke-6 ya, kemarin. Dan kita terakhir pembahasan pada alasannya apa? Alasannya diantaranya karena Allah, manusia itu butuh Allah, karena manusia itu butuh manfaat dan terhindar dari madharat, karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, itu alasannya. Nah, alasan kelima, bahwasanya kemarin bahwasanya annal makhluk laisa indahu li'abdin naf'i waladhar, itu yang kelima. Bahwasanya seorang makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madharat. Itu yang kelima. Yang keenam, yang sempat kajian kita terakhir itu yang keenam adalah anna ta'alluqul 'abdi bima siwallah ta'ala madharatun alaih. Ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah itu akan berdampak buruk baginya. Jadi kalau apa-apa itu harus karena Allah. Ketergantung kita hanya kepada Allah. Kita cari nafkah ya karena Allah, beribadah, berumah tangga karena Allah, mendidik anak karena Allah, semuanya harus ketergantungan karena Allah. Idza akhadha minhu fawqal qadri zaidun ala hajatihi ghairu musta'inu bihi ala ta'atihi fa idza nala min ta'am syarab wan nikah. Apabila seseorang itu mengambil sesuatu melebihi dari kebutuhan dia, kemampuan dia, dan itu tidak mengarahkan musta'in, ghairu musta'in, tidak membantu dia untuk beribadah dan taat kepada Allah, maka itu akan jadi madharat. Berarti orang tak boleh libur ke dunia? Boleh, senang. Selama itu musta'in ila ta'ati wa ghairu wa lam ya'khud minhu fawqa qadri, tidak mengambil melebihi luar kemampuannya dan itu membantu dia untuk taat kepada Allah. Tapi kalau apa-apa yang dia miliki, kepandaiannya, ya, keinginannya, semuanya itu, dunianya, anak-anaknya, keluarganya, dan apa yang Allah titipkan kepada mereka, semua itu tidak membantu dia untuk taat kepada Allah dan itu berlebihan, maka itu akan madharat baginya. Ya. Ya, Pak.
MTS itu ya tujuh turunan itu memberikan mudarat bahwa keturunan dan tujuh turunan itu hancur karena perselingkuhan itu. Gimana dengan itu? Ya, kita membahas masalah perjalanan tauhid. Sebenarnya apa yang ditanyakan sudah dijawab sama Ustadz Khodri waktu itu ya. Jadi orang tua itu tidak ada bawa madorot, termasuk orang tua ataupun yang lain. Madorot itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, manfaat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini berkaitan dengan tauhid. Namun ada satu sebab menjadikan itunya terjadi. Karena madorot itu terjadi karena dosa seseorang, sehingga Allah memberikan madorot kepada dia sebagai ujian dan penghapus dosanya. Namun prinsip awalnya madorot dan manfaat itu dari Allah. Jadi kalau ada yang berkeyakinan, ini kena tolak, kena balanya ini, tidak ada, karena tidak ada yang bisa mendatangkan madorot kecuali Allah. Namun dengan asbab itu Allah murka dan tidak suka pada dalam itu, karena Allah berikan hak pada saya tertentu. Orang yang berzalim, ittaqud dzulma fa inna dzulumatu yaumil qiyamah. Takutlah kedzaliman, perbuatan dosa, kesyirikan, karena kedzaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Unsur akhaka dzaliman madluman, ittaqud da'watal madlum. Ini hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang zalim. Nah, ini semua bukan berarti orang zalim itu memberikan madorot, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan madorot itu sebab madorot itu dengan doanya mereka, karena mereka punya hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang tua juga. Ini kualat kamu karena orang tua kualat. Tidak ada kualat, tidak ada madorot dari tolak dari orang tua, kan, tapi semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, madorot dan manfaat. Oh, saya ini sukses karena doa orang tua saya. Tidak. Sebab orang tua, doa orang tua lah bagian dari asbab terjadinya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak langsung semua ini karena Allah. Ya, secara dasar aslinya madorot manfaat karena Allah. Tapi Allah berikan asbab musabab terjadinya satu kejadian tersebut. Jadi gitu Pak ya, insyaallah sudah dijawab sudah sama Ustaz Khodri waktu Mega hadir waktu itu. Dan itu berkaitan dengan tauhid insyaallah. Kemudian pada pembahas ini kemarin kita sampai pada bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah kamu menjadi takjub, kagum dengan anak-anak dan harta-harta orang kafir itu. Sesungguhnya kami hanya mengazabnya di kehidupan dengan harta dan anak-anak itu di kehidupan dunia dan akhirat. Wa tadhaqu anfusuhum, dan mereka binasa, mati, dan mereka dalam keadaan kafir. Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Pak. Apakah dia azab itu di dunia? Ada yang mengatakan ini ayat ini sebenarnya takdim takhir, yaitu yu'adzibuhum biha fid dunya wal akhirah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan mengarang buku ini bahwasanya yang benar itu adalah wallahu a'lam bishawab ayyuqalu ta'dzibuhum biha fil amril musyahid min at-ta'dzimi tullabid dunya wa muhibbuha wa mu'tiruha 'alal akhirah. Bahwasanya orang-orang yang kafir itu diadab dengan harta dan anak-anaknya dengan rasa tamak, bil hirsi ala tahsiliha, rasa tamak. Jadi rasa tamak, ambisi itu bagian adab bagi orang-orang yang berambisi dengan dunia, tamaknya dengan dunia, sehingga dia akan dijauhkan sendiri dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'bul azim fi jami'ah, dan merasa capek orang itu. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya orang muhibbud dunia, cinta dunia, ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Jadi orang yang cinta dunia itu kalau dia bisa mengeluh, dia tuh akan mengeluh sebenarnya, capek. Karena ulama salaf mengatakan barang siapa yang masih hidup dunia maka bersiap-siaplah dia untuk capek. Bersiap-siaplah dia untuk capek dan bersiap-siaplah dia untuk senantiasa merasakan kesusahan. Tapi kalau itu semua itu musta'in, menjadikan sarana membantu dia ila taatillah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka itu akan menjadikan sakinah, ketentraman. Tapi namun kebanyakan mereka apabila sudah bergulat, bergelimang dengan ini semua, jarang, sedikit sekali di antara mereka yang musta'inu ila taatillah, mampu menjadi pembantu wasilah untuk taat kepada Allah. Banyakan lupa, Pak. Banyakan tergelincirnya. Jadi ulama salaf itu namanya, kami diuji dengan kemiskinan, kami masih bersabar, kata ulama salaf. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, banyak di antara kita, di antara kami yang hilaf. Jadi ini ulama salaf, Pak. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibanding mereka, ketaatannya, makrifatnya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah janganlah kamu kagum dan takjub dengan harta orang kafir dan anak-anaknya itu, sungguhnya Allah mengadab mereka di dunia dan akhirat. Walaupun Ibnu Abbas mengatakan di azab itu di akhirat. Ada katakan di dunia karena mereka dengan capeknya, dengan lelahnya. Ibnu Qayyim mengatakan azab mereka itulah karena ambisi mereka, ketamakan mereka dan letih mereka itu dalam mengumpulkan harta, dan wa muqasah dan kesusahan mereka itu dalam mengumpulkan dunia, wa muharabatun dan persaingan mereka satu sama lain. Orang tuh mesti bersaing, Pak, kalau dalam masalah dunia. Jarang orang kadang mau bersaing di masalah akhirat, itu sedikit sekali. Tapi kalau dunia itu orang mesti bersaing. Si A aja 3 tahun sudah naik jabatannya. Saya kadang baru kerja 3 tahun, 4 tahun saja sudah bisa punya mobil. Saya kalau bisa lebih. Mesti bersaing, saling saing di antara mereka. Bahkan dari dasarnya persaingan itu sampai-sampai ada di antara mereka menimbulkan kecurigaan kepada satu sama lain. Saya ini sakit gara-gara saya ini dipromosikan dengan jabatan ini sehingga sakit karena ada musuhnya ini, ada yang menyaingi ini, pesaingnya. Jadi ada kecurigaan hal tentu karena penyakit muhibbud dunya, orang-orang yang cinta dunia. Fala tajidu aj'abu mimmanid dunya akbaru hamma, dan tidak ada penyakit, tidak akan kamu dapatkan orang yang paling capek dan paling lelah daripada orang yang mencintai dunia. Wa huwa harisun bijuhdiha ala tahsiliha, dan dia itu tamak sekali, berambisi untuk mendapatkan dunia. Wal adabu huna wal alamu wal masyaqqah wa tab. Yang dimaksud dengan adab bagi orang kafir ini dunia, orang mencintai dunia itu adalah mereka itu merasakan susah, Pak, lelah dan capek, sedih, karena seperti hadis Rasulullah SAW, as-safaru qit'atum minal adab, safar itu bagian dari adab. Bagaimana kok orang safar ini mau kayak diazab? Maksudnya as-safaru qit'atum minal adab, orang safar itu capek, Pak, makanya boleh dijamak, boleh dikosor, karena memang capek orang safar itu. Itu sudah. Jadi yang dimaksud dengan azab bagi orang-orang yang mencinta dunia itulah orang itu senantiasa ada rasa ambisi yang tak akan berhenti, Pak. Kurang terus, kurang lagi, sudah punya ini kurang lagi. Padahal istrinya sudah cantik luar biasa, masih ingin sama istri saudaranya. Nah, untuk bilang masih kurang. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kurang terus. Maka sering terjadi kadang padahal perselingkuhan itu tidak logika, tidak masuk akal. Istrinya sudah kayak nak-nakan, kayak cantik luar biasa, Allah berikan nikmat. Masa senang sama orang yang hidungnya pesek, pendek, hitam lagi. Nah, ini bukan kita mencaci ciptaan Allah, enggak. Ini hanya penggambaran. Tidak logis kadang cinta dunia itu. Apa-apa terbawa dengan itu. Banyak terjadi demikian. Hal-hal yang tidak logis, dan sehingga mungkin orang menganggap itu nanti, oh ini kena pelet ini. Padahal itu karena adanya intensitas komunikasi yang tinggi. Jadi sering komunikasi berduaan, curhat. Setan menghiasnya di sana, Pak. Kayaknya cocok. Kok sehati ini. Kayaknya memberikan perhatian yang lebih daripada suami saya, daripada istri saya. Sehingga terjadi istri saya tak enak, sudah lain
berubah, padahal dirinya yang berubah, atau suami saya tak seperti dahulu, padahal yang berubah dianya. Itu karena hasutan dari nafsu. Setan muhibbud dunya, kecintaan pada dunia. Wa hakadha man kanatid dunya kullu hammi, dan demikianlah orang yang menjadikan dunia itu cita-citanya. Au akbar hammi, orang yang mendahulukan dunia. Kama qala Rasulullah SAW fi hadisi riwayat Tirmizi wa ghairuh, man kanatil akhirah hammah, barang siapa yang negeri akhirat tujuannya, ja'alallahu aina ghina fi qalbi, barang siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, maka Allah menjadikan kaya di hatinya. Cukup tak minta ke siapa-siapa. Jadi satu saat Pak, ada seorang khalifah itu mendatangi ulama tabi'in Salim bin Abdullah bin Umar ketika beliau masih ada di Masjid Nabawi. Kan Amir Mukminin datang kepadanya dan berkata, "Ya Salim, is'alni hajataka." Salim, minta apa kebutuhanmu? Jadi ini raja datang kepada ulama, merintahkan Salim, minta, kamu butuh apa? Maka Salim menjawab, "Inni astahu, aku itu malu meminta urusan dunia, amrud dunia, dan aku malu meminta urusan dunia sementara aku di rumah sang pemilik dunia." Jadi disuruh minta sama presidennya, "Kamu butuh apa? Butuh apa? Silakan." Kalau kita mungkin kelas-kelas ulama sekarang, "Kamu butuh apa?" "Oh, saya butuh rumah, butuh mobil dinas, butuh pensiunan." Tapi kalau Salim mengatakan, "Inni astahu, aku malu untuk minta kepada selain Allah sementara aku di rumah Allah." Kemudian Salim keluar diikuti oleh Amir Mukminin tadi. Presiden tadi mengikuti dari belakang. Jadi kalau orang dahulu Pak, umaro itu mengikuti ulamanya, bukan ulama yang mengikuti umaro sekarang. Ini kebalik ini Pak. Jadi Salim keluar dari masjid diikuti oleh Amir Mukminin. Salim, sekarang kamu sudah di luar masjid, sudah di luar rumah Allah. Salni hajataka, silakan sekarang minta, kamu butuh apa? Kalau tadi minta di rumah Allah, malu minta dari sana Allah. Sekarang minta, apa yang kau minta? Salim menanyakan, amin hawaijid dunya wal akhirah, urusan dunia apa urusan akhirat ini? Salim nanya, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Min hawaijid dunya, ya urusan dunia lah. Masa akhirat itu urusannya Allah. Salim. Apa kata Salim? Inni la as'alud dunya may yamlikud dunya. Wa kaifa as'alullah wa kaifa as'alu man lam yamlikud dunya. Saya tidak pernah minta dunia sama yang punya dunia. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada yang tidak punya dunia? Ini ketergantungan hanya kepada Allah, Pak. Saya tidak pernah minta dunia ke Allah. Mak minta dunia ke selain sandi dunia. Walaupun itu raja, walaupun presiden, saya tidak minta dunia. Karena sama Allah saja tidak minta dunia, apalagi kepada orang yang bukan punya dunia. Jadi ditanyakan urusan dunia, akhirat, dunia. Karena Amir Mukminin merasa dirinya mampu untuk berikan dunia, tapi Salim menjawab, saya tidak pernah minta dunia kepada yang punya dunia. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada orang yang tidak punya dunia? Ini bahasa kitanya, Pak. Jadi ketergantungan Salim ini betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama salaf mungkin kita kenal Al-Imam An-Nawawi. Abu Zakaria bin Yahya ketika khalifah menginstruksikan untuk membuat satu fatwa yang mana fatwa ini sesuai ada keinginan dari seorang pemimpin, maka dikumpulkan para ulama suruh buat fatwa kalau ini dibolehkan. Maka diperintahkanlah semua ulama memfatwakannya kecuali Imam An-Nawawi tidak mau memfatwakan kalau itu boleh. Ditanyakan, "Menteri, apakah kamu sudah memerintahkan semua ulama?" "Sudah, ya Amirul Mukminin." "Apakah semua sepakat? Ulama ini sepakat untuk beri fatwa demikian?" "Semua sepakat kecuali satu." "Siapa?"
Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi tidak memberikan fatwa demikian karena sudah tahu beliau itu salah. Karena ini permintaan Amir Mukminin, maka beliau tetap tidak mau mengikutinya. Kalau begitu, jangan pernah memberikan dia gaji. Kalau memang dia tidak mau patuh pada perintah Amir Mukminin. Apa kata jawaban menteri tadi, Pak? Bagaimana mungkin dia itu mau dikasih gaji sementara dia gajinya tidak pernah diambil dari awal sampai sekarang. Jadi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada Amirul Mukminin, tidak minta kepada pemerintahan. Jadi sudah hal yang lumrah, Pak. Kalau ada umara, Amirul Mukminin, pemimpin itu kalau ingin suatu fatwa, ingin suatu hal yang ingin dengan nafsunya, itu dibuatkan fatwa. Dibuatkan aturan KMK, KMA gitu, Pak. Itu dulu sudah ada demikian, Pak. Yang sesuai dengan keinginannya. Jadi orang yang cinta dunia itu akan diazab dengan rasa letih, lelah, ambisi yang tak akan berhenti dan penyesalan yang tak berhenti. Jadi hadis Nabi tadi itu, barang siapa yang menjadikan dunia, barang siapa menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah menjadikan kekayaan di hati. Kaya dia, Pak, di hatinya. Tidak tergantung pada yang lain. Qanaah. Jadi kalau orang yang kaya itu kata Imam Syafi'i dalam syair beliau, idza ma kunta da qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa'un. Kalau kamu itu memiliki hati yang qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan, maka kamu itu dengan orang yang kaya di dunia itu sama. Kamu dengan raja itu sama. Kita, ini Imam Syafi'i mengatakan, Pak, ya, kita kalau sudah menerima, tidak menyanyari yang lain, apa yang Allah berikan kita terima, kita syukuri. Fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu dengan orang yang punya dunia, itu raja, itu sama. Wa jama'allahu samlah, dan orang yang akhirat tujuannya Allah akan mengumpulkan dia, Allah akan memberikan dia persatuan, samlah, mengumpulkan semua urusannya, wa ta'ud dunya wa hiya ragimah, dan dunia datang pada dalam keadaan hina. Man kanatid dunya hamma, barang siapa yang dunia tujuannya, ja'alallahu faqra baina ainai, Allah menjadikan kemiskinan, kekurangan di antara dua matanya, kelompok matanya, wa faraqa alaihi samlah, dan Allah memporak-porandakannya. Kebersamaan itu, persatuan itu bisa akan terwujud dengan urusan hati ini hanya untuk urusan akhirat, Pak. Tapi kalau sudah kepentingan dunia, kepentingan yang lain, maka perpecahan akan terjadi. Kepentingan ambisi untuk ini, ambisi untuk itu, yang mana semua adalah bukan akhirat untuk dunia, maka Allah akan menghancurkan persatuan seseorang itu. Wa faraqa alaihi syamlah walam ya'tihi minad dunya illa ma qad qudira, dan tidak ada yang didapatkan bagian dari dunia kecuali apa yang sudah dia takdirkan. Wa man ablaghul adab minad dunya fid dunya, dan siapa lagi orang yang paling tersiksa dengan azab di dunia itu kepada orang yang, dan siapa lagi yang paling tersiksa dunia ini daripada orang yang titu syamli wa tafarruqul qulub, dibanding orang yang urusannya porak-poranda, persatuannya itu terpecah belah dan hatinya itu terpecah. Jadi kalau sudah urusannya dunia, Pak, selain akhirat, mesti orang itu akan berpecah belah. Hatinya akan saling berpihak kepada keinginan dunianya. Ada yang keinginan karena kelompok, ada keinginan karena partai, ada keinginan karena jabatan atau instansinya. Kalau sudah ambisinya, tujuannya itu, maka akan hancur kebersamaan, persatuannya. Tapi kalau tujuannya akhirat, semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah mereka akan bersama. Allah akan menggabungkan mereka walaupun mereka dari pemikiran dan pikiran yang berbeda, kelompok-kelompok yang berbeda. Namun kalau tujuannya akhirat, insya Allah Allah akan merapikan barisannya. Wa kaunul faqrun nusiba ainil abdi la yufarriqu, dan kemiskinan itu akan ada di kelopak dua kelopak mata seorang hamba yang tidak akan pernah hilang. Walaula sakratu gusya'u fid dunya
yuhibbuha wala lastaghathu min hadzal adab. Kalau seandainya bukan karena kecintaan orang yang cinta dunia itu, maka niscaya mereka itu akan minta tolong dari siksa ini. Jadi kalau orang-orang yang ambisinya dunia bukan akhirat, Pak, itu mereka tuh akan sering mengeluh kalau tak kalah sudah sampai pada titik jenuh. Mengeluh, capek ini. Ya, bahkan banyak sekarang kan yang viral-viral itu karena seorang gadis jenuh untuk menjadi seorang jenuh karena jodohnya belum datang, akhirnya urusin katanya. Capek saya karena belum datang lakinya, Pak, belum datang jodohnya. Capek jomblo terus. Karena urusannya dunia, tapi kalau urusannya akhirat, tujuannya akhirat, insya Allah tidak ada kejenuhan pada setiap penantian jodoh itu ada nilai ibadah. Kalau orang tujuannya dunia, tidak akan pernah jenuh dalam berumah tangga. Karena setiap kesusahan, masalah yang ada dalam rumah tangga itu akan bernilai ibadah. Kalau tujuannya akhirat, Pak. Tapi kalau dunia, maka akan mengalami kejenuhan, kebosanan. Maka butuhnya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tergantung kepada dunia dan isinya semua itu tidak tergantung kepada Allah, maka orang itu akan madorot, membawa keburukan bagi diri seorang itu dalam urusan dinnya. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwasanya muhibbud dunya la yanfakum min thalathin. Orang yang cinta dunia, ambisinya pada dunia tidak akan terlepas dari 3 penyakit. Hammul ladin, ambisi, terus ambisi. Bahkan hadis Nabi, kalau sudah walaupun anak cucu Adam itu punya 1 lembah emas, maka ingin dia punya 2, Pak. Kalau udah punya 2, dia ingin 3. Hammul ladin, orang yang cinta dunia itu akan senantiasa ambisi terus. Watak budaim, akan merasa capek. Walaupun kayaknya dia ceria, semangat, justru semangatnya itu berlebihan, akhirnya over. Ada orang yang kayaknya tidak capek-capek, Bapak itu. Bukan tidak capek, justru untuk menghilangkan capeknya itu dia berlebihan aktivitasnya, Pak. Tidak mikirkan anak, tidak mikirkan kesehatannya, tidak mikirkan keluarganya. Dari ambisinya itu sehingga dia tidak merasa capek. Sebenarnya dia capek hatinya. Wa hasratul la tanqadi. Dan orang yang cinta dunia itu dia akan menerima penyesalan tak henti-hentinya. Kenapa? Wa dzalika anna muhibbu dunya la yanalu minha syai'an illa tama'at nafsuhu ila ma faqa. Karena orang yang cinta dunia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang diinginkan nafsunya. Ya tadi itu, sudah punya emas 1 lembah masih pingin punya 2. Sudah punya istri 4 masih pingin lagi. Nikah terus. Jadi nikah itu ibadah, tapi melebihi dari 4, nikah lagi. Berarti ada hal-hal yang salah dalam ini. Wa dzalika anna muhibbud dunya la yanalu min hasya'in illa tamahat nafsu ila ma fawqa. Mesti pengen lebih terus, Pak. Kama fi hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha lahu matsalithan." Kalau seandainya anak cucu Adam itu punya 2 lembah emas, maka dia pasti menginginkan ketiganya, punya 3. Qad mathala Isa bin Maryam alaihi salam muhibbud dunya bisyaribil khamr. Nabi Isa telah merumpamakan orang yang mabuk, orang yang cinta dunia ini seperti orang yang minum khamr, Pak. Semakin diminum semakin haus. Jadi orang minum khamr itu kata mereka yang pernah minum itu, Pak. Kata mereka yang pernah minum itu kurang tuh, sudah minum besok pengen minum lagi, Pak. Jadi Nabi Isa mengatakan orang yang cinta dunia yang berlebihan itu ibarat orang yang minum khamar, terus minum terus. Kullama izdada syurban izdada atsan. Tatkala dia tiap minum lagi, minum tambah haus. Demikian perihal dunia. Jadi kita kembali kepada tema ini. Ta'allaqul abdi bima siwallah madaratun. Orang kalau ketergantungnya kepada selain Allah itu akan berdampak madorot.
Adapun tadi yang tanyakan Pak Haji tadi, asbabnya itu mesti ada. Namun kita yakini madarat dan manfaat itu dari Allah. Allah yang memberikan madarat, Allah memberikan manfaat. Maka sinilah manusia itu butuh madarat dan manfaat, dan ketergantungan kepada selain Allah akan memberikan madarat kepada orang itu. Jadi kalau ketergantungan kepada Allah, Allah yang menjamin dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat tamak dengan dunia dan mengalahkan kita, memberikan sarana atau musta'inu, sesuatu yang memberikan penolong penghantar kita untuk ila taatillah, kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.